Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat atas Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, sampai pada malam hari ini, sampai juga dengan detik ini, tentu kita telah mengetahui bahwa satu amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah salat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabuhu 'indallahi yaumal qiyamah hiya as-shalah. Jadi satu amalan yang akan Allah hisab pertama kali pada hari kiamat kelak adalah salat. Apa sih manfaat salat? Manfaat salat itu? Kenapa sih kita harus salat? Allah memanggil kita dalam panggilan azannya, hayya 'alas shalah. Lantas kita mungkin bertanya, kenapa sih saya salat? Kemudian jawaban sang muadzin, hayya 'alal falah. Marilah menuju sebuah kemenangan ataupun kebahagiaan. Kemudian kalimat ini ditafsirkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2-nya. Apa ayatnya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi jamak dari falah adalah aflah. Apa sih syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Syaratnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi semisalnya kita salat lantas kita enggak mendapatkan kebahagiaan tersebut, coba kita cek salat kita masing-masing. Mungkin kita belum khusyuk dalam salat, masih ada yang mengantuk lah, masih ada yang kurang khusyuk lah. Jadi kita koreksi baik-baik salat kita, apakah udah benar. Jadi semisalnya kita punya masalah dalam hidup kita, beban dalam hidup kita yang tidak terselesaikan sampai hari ini, maka caranya adalah salat. Itu hanyalah manfaat dari sekian banyak manfaat salat. Tapi yang ingin saya bahas adalah hikmah terbesar dari salat. Pasti para pemirsa pernah mendengar kalimat salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam bahasa Arab itu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu adalah sebuah kalimat dalam Quran, namun di tengah-tengah ayatnya. Yang ingin saya bahas adalah awalan ayatnya. Ayat ini berada dalam surat Al-Ankabut, entah ayat berapa saya nggak tahu, yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Jadi sebelum kita salat, Allah memerintahkan pada kita utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Makna utlu adalah kita baca-baca dulu, cari-cari dulu, sharing-sharing dulu. Apa sih salat itu? Kenapa sih kita harus salat? Bagaimana sih cara kita salat yang benar itu sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi salatlah sesuai kita melihat cara Nabi salat. Kemudian barulah Allah mengatakan kepada kita wa aqimis shalah. Barulah kita disuruh salat. Setelah kita memahami bagaimana kita salat, apa itu makna salat, barulah kita menunaikan salat agar kita paham kenapa sih kita salat itu.
Kemudian hikmahnya adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sih keji dan mungkar itu? Apa sih fahsya wal munkar itu? Al-fahsya, yang pertama adalah fahsya. Fahsya itu adalah sesuatu kemaksiatan yang berasal dari syahwat. Kemudian mungkar itu kemaksiatan yang bukan asalnya dari syahwat. Jadi semisalnya kita ingin memperbaiki diri kita, sangat simpel caranya. Cukup jauhi diri kita dari yang namanya fahsya dan mungkar. Jauhkan diri kita dari keji dan mungkar. Maka kita insya Allah akan menjadi orang terbaik di muka bumi. Fahsya, contohnya itu pornografi, porno aksi, tontonan yang tidak bagus, yang tidak layak untuk kita tontoni, itu disebut dengan fahsya. Tapi kalau mungkar itu contohnya seperti kita menggibah orang lah, atau menjelek-jelekan orang lah, memfitnah orang, dusta lah, dan lain sebagainya. Jadi sampai pada hari ini silahkan kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita telah mendapatkan hikmah terbesar ini? Apakah diri kita telah terjauhi dari perbuatan pornografi, porno aksi? Silahkan kita cek diri kita masing-masing. Kita udah sholat, namun kita masih melakukan berbagai maksiat kita lakukan. Berarti sholat kita tidak berarti dong dalam sholat kita. Maka mari kita koreksi sama-sama, perbaiki sholat kita bareng-bareng, dan semoga kita dipertemukan Allah di surga nanti, insyaallah biidznillah taala. Wa aqulu lakum hadza faqat minni, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.